Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Baik, perkenalkan nama saya Husnul Hatimah sebagai moderator dan pemateri 1. Dan perkenalkan nama saya Aweni Femi Febrianti sebagai pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Cecilia Rehana Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Beberapa ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah salah satunya adalah formal dan objek. Sebagai sebuah penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah, maka harus memenuhi prasyarat tersebut. Sebab jika belum memenuhi, maka karya ilmiah itu tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah. Selain itu, banyak penggunaan macam-macam kata yang mendukung hal tersebut. Bahasa formal sangat mengesankan kepribadian jiwa penanya. Ada begitu banyak bahasa yang digunakan sehari-hari dengan orang yang berinteraksi dengan kita. Akan tetapi, ditinjau dari ragam ilmiah, maka kita sudah pasti menemukan banyak kata yang tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Maka banyak kata yang harus terlebih dahulu dilihat dari bentuk formalnya. Formal adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah. Bersifat formal, tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Formal artinya resmi. Bentuk formal berlawanan dengan bentuk yang kolokial dan atau berbahasa sehari-hari. Dalam situasi berbahasa yang formal, misalnya dalam penulisan karya ilmiah. Objektif. Sifat tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Contoh, yang pertama, daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis kiranya disebabkan oleh kekurangan unsur nitrogen. Yang kedua, daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis disebabkan oleh kekurangan unsur nitrogen. Baik, kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki ciri, yakni ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ragam ilmiah dengan ciri ringkas dan padat, dalam penggunaannya direalisasikan dengan tidak memperlihatkan suatu adanya penggunaan unsur-unsur bahasa yang mubazir atau pemborosan. Hal ini berarti bahwa dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah menurut adanya suatu penggunaan bahasa secara hemat tanpa mengurangi makna atau tujuan dan bahasa tersebut digunakan. Hal ini juga terkait dengan keefisienan dari suatu bahasa sebagai media komunikatif, khususnya dalam suatu yang bersifat ilmiah karakteristik mengenai keringkasan dan kepadatan dari suatu bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ini dapat kita lihat dalam beberapa aspek dari batasan bahasa Indonesia. Batasan tersebut yakni kata pilihan kata, kata pembentukan kalimat, tata penulisan kalimat efektif, tata penulisan paragraf yang baik, pemakaian kata, dan makna kata yang tidak tepat, serta masih banyak lagi hal-hal yang menjelaskan mengenai ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam aspek ringkas dan padat. Sekian materi kedua. Sekian. Baik, saya akan membawakan materi ketiga, yaitu tentang konsisten. Bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa merupakan media pengungkap gagasan penulis. Bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam tulisan ilmiah ternyata tidak selalu baku, benar, maupun banyak kesalahan yang sering muncul dalam tulisan ilmiah. Bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah bersifat logis dan sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi seorang karya ilmiah menyusun kembali berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh karena itu, penyusun karya ilmiah
tidak selalu disebut dengan pengarang, melainkan disebut dengan penulis. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki ciri khas yang membedakannya dari ragam bahasa lainnya. Yang pertama, formal dan baku. Ragam ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan baku. Artinya, penggunaan kata-kata dan struktur kalimatnya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang resmi. Yang kedua, jelas dan tepat. Bahasa ilmiah ditunjukkan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan tepat. Penggunaan kata-kata harus cermat dan menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau bermakna ganda. Ketiga, objektif. Ragam ilmiah menekankan bahwa pada penyampaian informasi yang objektif dan bebas dari bias atau opini pribadi. Yang keempat, sistematis. Penggunaan penyampaian informasi dalam ragam ilmiah biasanya disusun secara sistematis dan logis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan. Yang kelima, ilmiah. Ragam ilmiah menggunakan istilah-istilah ilmiah yang spesifik dan relevan dengan bidang ilmu yang dibahas. Keenam, itu ringkas dan padat. Ragam ilmiah menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu dan berusaha untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan padat. Sekian kesimpulan dari kami. Baik, itulah tadi presentasi yang telah kami bawakan, dan teman-teman yang ingin bertanya silakan menyimpan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.